Polres Pulang Pisau berhasil mengungkap berbagai kasus kejahatan selama pelaksanaan Operasi Pekat Telabang 2025. Polres Pulang Pisau berhasil mengungkap berbagai kasus kejahatan selama pelaksanaan Operasi Pekat Telabang 2025 yang digelar selama beberapa minggu terakhir di wilayah hukum Polres Pulang Pisau. Dan hasil tersebut disampaikan melalui press conference yang dipimpin langsung Kapolres Pulang Pisau, AKBP Iqbal Sengaji, di depan lobi Mapolres Pulang Pisau dengan mengundang insan pers Senin 19 Mei tahun 2025. Kapolres Pulang Pisau, AKBP Iqbal Sengaji, menjelaskan bahwa operasi ini fokus pada pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkotika, perjudian, minuman keras miras ilegal, dan tindak kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat. Selama operasi, Polres Pulang Pisau mengamankan 4 tersangka dan barang bukti berupa narkotika, pencurian, dan penganiayaan. Tersangka kini menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundangan Dengen yang berlaku. Selain penindakan, operasi ini juga dilengkapi dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari perilaku yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan bentuk komitmen Polres Pulang Pisau dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta akan terus melakukan operasi serupa secara berkala. Selanjutnya, yang kedua, kami juga akan melakukan rilis hasil pengungkapan di luar operasi Pekat Telabang, sehingga kegiatan yang sudah kami laksanakan, baik itu dalam operasi maupun di luar operasi, tetap kita komitmen konsisten untuk melakukan penegakan hukum ya terhadap para pelaku-pelaku atau kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah hukum Polres Pulang Pisau ini. Selanjutnya rekan-rekan, dari operasi Pekat Telabang ini ya dari tanggal 1 sampai dengan 10 Mei ini kami berhasil melakukan pengungkapan 4 laporan polisi. Ya, jadi dari 4 laporan polisi ini diantaranya kejahatan penganiayaan dengan menggunakan dodos ya, jadi pisau untuk memanen dari sawit itu digunakan pelaku untuk melakukan atau menusuk atau menganiaya dari korban. Selanjutnya nanti curanmor, baik itu sepeda motor maupun mobil, dan juga narkotika. Saya awali dengan terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yaitu dengan menggunakan dodos. Yang pertama, jadi Satreskrim Polres Pulang Pisau dan juga Kapolsek Sebanau dalam hal ini yang mempunyai wilayah, yaitu kejadian di depan komplek perumahan Afdeling 12 PKS PT SCP 1 Kecamatan Sebanau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalau dilihat dari kronologisnya ini, jadi mereka saling berteman ya, karena dipengaruhi oleh minuman keras dan ketersinggungan yang pada saat ketika itu memuncak emosi saudara tersangka dan langsung seketika mengambil dodos ya. Nanti kita lihat barang buktinya sudah ada di depan. Selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan 1 buah dodos ukuran panjang 350 cm, 1 celana taktikal panjang berwarna hitam, 1 buah celana pendek berwarna hitam. Ya, jadi ada 3 barang bukti yang berhasil diamankan. Selanjutnya penerapan pasal persangkaan terhadap tersangka inisial AJ yang diamankan di Jalan Lintas Trans Maliku, kilometer 20, Kecamatan Maliku. Jadi ini pada jam diamankannya 04.30
Jadi kejadian sekitar jam 11 malam dan berhasil diamankan 04.30, tidak berselang 1 kali 24 jam sudah berhasil diamankan. Ya. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana barang siapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Rekan-rekan sekalian, ini untuk yang pertama. Jadi ada 3 LP lagi. Selanjutnya saya akan bacakan terkait dengan pengungkapan di operasi pekat ini. LP pencurian biasa atau cubis. Ini LPB 14 2025 SPKT Polres Pulang Pisau Polda Kalteng tanggal 5 Mei 2025. Perkara dugaan tindak pidana barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian sebagaimana dimaksud pasal 362 KUH pidana yang terjadi di depan fotokopi WK2 di Jalan Trans Kalimantan, Desa Mantaren 1, Kecamatan Kayangilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng. Kronologis penyelidikan berawal adanya informasi dari korban atas nama MS alias S terkait dengan adanya kejahatan pencurian mobil pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar jam 13.00 WIB atau jam 1 siang di depan fotokopi WK2 di Jalan Trans Kalimantan, Desa Mantaren 1, Kecamatan Kayangilir, Kabupaten Pulang Pisau. Adapun barang buktinya yaitu mobil Daihatsu Ayla warna kuning, 1 lembar STNK, 1 lembar SKPD, 1 lembar SNK, dan 1 buah kunci kontaknya. Modus operandi yaitu tersangka duduk sembari mendinginkan motor tersangka yang mogok. Tersangka melihat seorang laki-laki menghidupkan mesin mobilnya dan korban setelah itu meninggalkan mobilnya dalam kondisi hidup dan juga posisi kacanya supir sebelah kanan terbuka. Karena tersangka melihat kesempatan tersebut, tersangka kemudian meninggalkan motor, berjalan perlahan menuju mobil korban yang berjarak 10 meter dengan motor tersangka. Selanjutnya tersangka kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung membawa mobil tersebut. Dan juga di sini uniknya tersangka pada saat masuk ke dalam mobil, istri dari laki-laki tersebut sempat melihat saya dan berteriak penumpang sebelah kiri. Jadi pemilik mobil tersebut berlari ke arah mobil dan sempat berteriak maling. Jadi ini kalau saya lihat karena kesempatannya ada, si tersangka coba-coba menukar motor dengan mobilnya. Penerapan pasal persangkaan ini tersangka inisial RH. Pasal yang disangkakan di sini pasal 362 KUH pidana yaitu pencurian biasa. Oke, lanjut. Selanjutnya lagi masih curanmor. Jadi ini kejadian pada tanggal 2 Mei sekitar jam 05.40 Awalnya dalam lidik, namun sudah kita ungkap dan sudah proses tahap 2 ya. Ini korban jadi kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekitar jam 05.40 WIB. TKP-nya di Jalan Trans Kalimantan, RT 2 di daerah Garung, Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Korban di sini nama inisial S, suku Dayak, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Garung, umur 47 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga. Selanjutnya, dan ini juga berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Pulang Pisau, yang saat ini juga prosesnya sudah P21 dan tahap 2 untuk proses penyidikannya.
Selanjutnya lagi terkait masih kaitan dengan operasi pekat, ya, operasi pekat Telabang dari Telabang 2025, Polres Pulang Pisau yaitu Satuan Reserse Narkoba berhasil melakukan pengungkapan. Ya. Yang pertama, dasar LP A9 5 Romawi Polres 4.2 2025 SPKT Satres Narkoba Pulang Pisau tanggal 4 Mei 2025. Waktu dan TKP yaitu hari Minggu tanggal 4 Mei. Sekira jam 18.30 WIB di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Runjan, RT 01 Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kayan Tengah, Pulang Pisau. Di sini tindak pidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau menjual atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu dan atau memiliki, penyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Di sini dihukum dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Tersangka inisial DW, suku Dayak, tempat tanggal lahir Bahu Palawa 19 Desember 1983. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga. Nah, untuk kronologisnya, dari laporan masyarakat tersebut, anggota melaksanakan penyelidikan pengintaian sekira jam 18.30 berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial DW sedang transaksi narkotika jenis sabu. Dari rumah ditemukan berupa 6 paket klip kecil. Ya. Selanjutnya yang berada ditemukan 6 paket klip kecil jenis sabu yang berada di atas meja makan, tepatnya di dalam satu tempat bekas hand body bertuliskan HS. Dan selanjutnya poster platinum warna hitam bersama 3 bungkus plastik klip kosong warna bening berukuran kecil dan juga uang tunai 200.000. Terus juga ditemukan uang tunai 1.300.000 di dalam laci meja rias, dan tersangka diamankan juga 1 buah handphone warna biru yang tersangka gunakan dalam transaksi. Ya. Jadi seluruh barang bukti sudah kita berhasil amankan, ya, berada di, nanti kita tunjukkan ya keseluruhannya. Ini yang mendukung kegiatan-kegiatan si tersangka untuk bertransaksi di rumahnya. Selanjutnya lagi tindakan yang dilakukan yaitu mengamankan tersangka dan barang bukti, mencatat saksi-saksi, membuat laporan polisi, melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya catatan di sini barang bukti jenis sabu yang diamankan sebanyak 2,57 gram pori dapat menyelamatkan kurang lebih 25 jiwa atau orang, dengan asumsi 1 gram bisa digunakan 10 orang. Jadi dari 2,5 gram, jadi kepolisian bisa dapat menyelamatkan kurang lebih 25 jiwa atau orang dengan asumsi 1 gram digunakan 10 orang. Selanjutnya tersangka menjual narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk paket bervariasi. Paket harga 200.000, 300.000, dan paket 500.000. Dari modal sebesar 6 juta untuk 1 kantong isi 5 gram dengan keuntungan 3 juta. Nah, di sini nanti bisa dilihat ya barang buktinya dan tersangkanya. Tersangka hadir. Tersangka juga hadir. Yang terakhir, jadi ini di luar dari operasi pekat Telabang 2025 yang tadi dari mulai tanggal 1 sampai 10
Dan ini tentunya terkait dengan pengungkapan ini masih kita laksanakan untuk penindakan segala bentuk kegiatan di wilayah hukum Polres Pulang Pisau. LPA 10 Res Pulang Pisau tanggal 17 Mei 2025 ya. Waktu dan TKP ini hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di depan rumah tersangka di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya untuk tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dihukum dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Tersangka inisial AW, warga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 20 tahun, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, pendidikan SMP, tamat, alamat sesuai KTP di Jalan Lintas Kalimantan, RT 004, Desa Garung, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya kronologisnya yaitu di hari Sabtu tanggal 17 Mei kira jam 12 siang, anggota Res Narkoba Polres Pulpis melaksanakan patroli. Jadi setelah melakukan patroli mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya didapat informasi dari masyarakat sekitar di atas sepeda motor tersebut didapat narkoba tersebut, sehingga dengan adanya info dari masyarakat, petugas polisian berhasil menangkap dan mengamankan terlapor, dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saudara W, anak dari UJ selaku kepala Desa Garung. Kemudian ditemukan barang-barang berupa 12 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan rincian 2 paket berada di dalam 1 buah bungkus rokok warna hijau yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan, dan 10 paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan 2 pack plastik klip kosong. 1 buah sabu yang terbuat dari sedotan plastik, terus 1 buah dompet kecil warna hitam, 1 buah dompet kecil lagi warna hitam merek Project 97 ditemukan di dalam kardus yang letaknya di dapur. 1 pack plastik klip bening ditemukan di tas lempang. Selanjutnya 1 buah handphone warna hitam yang ditemukan jatuh di tanah. Selanjutnya dalam kantong tersangka AW pada saat melarikan diri yang sempat kabur, yaitu sepeda motornya juga diamankan. Ya, selanjutnya kunci kontak dan SNK juga berhasil diamankan. Selanjutnya tindakan dari Satres Narkoba yaitu mengamankan tersangka dan barang bukti, mencatat saksi-saksi, membuat laporan polisi, melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dan catatan di sini, barang bukti narkotika jenis sabu yang telah diamankan sebanyak 4 gram. Ya. Dalam hal ini, Polri dapat menyelamatkan kurang lebih sekitar 40 orang, dengan asumsi 1 gram bisa digunakan sampai dengan 10 orang. Tersangka menjual narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk paket bervariasi. Klip kecil 300.000, paket 350, dan paket 400.000 dengan keuntungan senilai 4 juta. Dari modal awal senilai 2.500.000. Ya, nanti di sini ditampilkan juga terkait dengan barang bukti dan tersangka.
yang sudah berhasil Polres Pulang Pisau dan juga Polsek jajaran yang berhasil diungkap. Mungkin dari beberapa penyampaian, ya, tentunya upaya dari Polres Pulang Pisau terus ya dari hari ke hari, yaitu ada beberapa upaya. Yang pertama dari preemptif ya, preemptif di sini jadi pencegahan ya, yang domain di sini adalah polisi berseragam, yaitu Babin Kamtibmas kita yang di desa-desa dan juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, terkait dengan hindari penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri, karena di samping dapat merusak organ tubuh yang bersangkutan dan juga keluarga, serta pidananya ya tidak main-main ya, pidananya sampai dengan seumur hidup dan penjaranya bila mana memang dapat dibuktikan dia sebagai pelaku dan dengan jumlah barang bukti yang signifikan. Selanjutnya upaya lain adalah tentunya pada saat ini ya kita melakukan upaya penegakan hukum, yang mana itu bagian dari upaya dari kepolisian, tindakan kepolisian juga, di samping upaya pencegahan dan juga upaya preventif atau penegakan hukum.